Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Lintang Laili Pangestu dengan NIM 122490037. Pada kesempatan kali ini kita membahas pengantar tentang sistem kontrol. Sistem kontrol adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengatur jalannya proses agar output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan. Bayangkan sebuah sistem produksi atau peralatan di industri, kita selalu menginginkan output tertentu seperti suhu, kecepatan, atau tekanan yang terjaga stabil. Sistem kontrol memastikan hal itu terjadi dengan mengatur input secara terus-menerus. Konsep ini penting karena hampir semua teknologi di sekitar kita, mulai dari AC rumah, mesin mobil, hingga proses industri di pabrik menggunakan prinsip sistem kontrol untuk bekerja secara optimal. Ada 3 elemen utama yang harus kita pahami dalam sistem kontrol, yaitu input, proses atau plan, dan output. Input adalah sinyal atau energi yang kita berikan ke sistem. Proses adalah bagian yang kita kendalikan, dan output adalah hasil yang muncul. Sistem kontrol yang baik akan membuat output selalu sesuai dengan target meskipun terjadi gangguan dari luar. Inilah alasan mengapa pemahaman dasar sistem kontrol menjadi sangat penting bagi mahasiswa teknik, karena ini adalah pondasi sebelum kita belajar tentang controller yang lebih kompleks seperti PID, fuzzy logic, atau kontrol optimal. Untuk memudahkan pemahaman, kita ambil contoh sederhana seperti pemanggang roti. Jika kita menggunakan pemanggang dengan timer, kita hanya menyalakan alat, mengatur waktu, dan menunggu hingga timer selesai. Ini disebut dengan kontrol open loop karena tidak ada mekanisme yang memeriksa apakah roti benar-benar matang sesuai keinginan kita. Sistem hanya mengikuti perintah awal tanpa mempertimbangkan hasil. Sebaliknya, jika kita menggunakan pemanggangan tanpa timer, kita harus terus mengamati warna roti. Begitu warnanya sesuai, kita mematikan pemanggang. Ini contoh sistem closed loop karena ada umpan balik berupa pengamatan yang kita yang mempengaruhi keputusan untuk mematikan alat. Contoh lain adalah sistem pengisian alir. Dengan keran manual, kita membuka dan menutup keran sambil melihat ketinggian air. Itu berarti kita sebagai manusia berperan sebagai sensor dan pengendali. Tapi, jika kita menggunakan pelampung otomatis, sistem akan menutup aliran sendiri ketika ketinggian air mencapai batas. Ini berarti sistem sudah bekerja otomatis tanpa campur tangan manusia. Konsep ini sama dengan yang terjadi di berbagai aplikasi industri, seperti tangki penyimpanan bahan bakar, boiler, atau sistem pendingin di pabrik, di mana sensor dan aktuator bekerja sama menjaga kondisi tetap sesuai. Kesimpulannya, sistem kontrol bisa dibedakan berdasarkan ada tidaknya feedback dari peran manusia di dalamnya. Sistem open loop tidak memiliki feedback, sedangkan closed loop memiliki feedback baik dari manusia maupun dari sensor otomatis. Sistem manual memerlukan intervensi manusia, sementara sistem otomatis bekerja sendiri. Pemahaman ini adalah dasar sebelum kita mempelajari kontrol yang lebih kompleks, karena semua teknik lanjutan tetap berpegang pada konsep input, proses, output, dan feedback. Kemudian, state space representation adalah salah satu cara paling fundamental untuk memodelkan sistem, terutama pada kontrol modern. Alih-alih hanya melihat hubungan input dan output melalui transfer function, pendekatan ini melihat bagaimana sistem berevolusi dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi internalnya. Ide utamanya adalah mendeskripsikan sistem dalam bentuk persamaan diferensial orde pertama, sehingga lebih mudah dianalisis secara matematis maupun disimulasikan dengan komputer. Konsep variabel keadaan atau state variable menjadi kunci.
Variabel state adalah kumpulan variabel minimum yang dapat menggambarkan kondisi sistem secara lengkap. Jika kita mengetahui nilai semua state pada waktu tertentu dan mengetahui input, kita bisa memprediksi keadaan sistem di masa depan. Misalnya, pada sistem masa pegas, cukup mengetahui posisi dan kecepatan untuk bisa menentukan perilaku sistem ke depan tanpa perinformasi lain. Representasi state space menggunakan dua persamaan utama, persamaan keadaan dan juga persamaan keluaran. Matriks A menggambarkan dinamika internal antar state. B menunjukkan bagaimana input mempengaruhi perubahan state, dan C menentukan output yang diamati dari kombinasi state. Dan D menunjukkan hubungan langsung antara input dan output. Bentuk ini memudahkan kita menggunakan metode aljabar linear untuk menganalisis stabilitas dan merespon sistem. Sebagai contoh, sistem massa pegas dapat ditulis dalam bentuk state space dengan dua state, posisi dan kecepatan. Dengan menyusunnya ke dalam matriks, kita bisa menganalisis apakah sistem akan berisolasi, redamannya cukup atau tidak, bahkan menghitung respons terhadap gangguan. Representasi ini juga sangat berguna jika sistem memiliki lebih dari satu input atau output, karena fungsi alih konvensional kurang praktis untuk kasus MIMO multi-input multi-output. Keunggulan lain dari state space ini adalah fleksibilitasnya dalam menangani sistem nonlinear atau yang parameternya berubah terhadap waktu. Banyak metode kontrol modern seperti kontrol optimal LQR, Kalman filter, dan kontrol prediktif model dibangun atas model state space. Karena itu, memahami konsep ini menjadi modal penting sebelum melangkah ke topik kontrol yang lebih canggih. Kemudian, pada pemodelan state space, setelah kita memahami konsep state space, langkah berikutnya adalah mempelajari cara memodelkan sistem nyata ke dalam bentuk ini. Pemodelan dilakukan dengan menurunkan persamaan diferensial yang menggambarkan sistem, lalu mengubahnya menjadi persamaan orde 1 dan menuliskannya dalam bentuk matriks A, B, C, D. Pendekatan ini memungkinkan kita menganalisis sistem dengan mudah dan bahkan melakukan simulasi numerik. Sebagai contoh, perhatikan sistem massa pegas peredam dengan persamaan MY ditambah BY ditambah KY sama dengan UT. Kita bisa mendefinisikan X1 sama dengan Y sebagai posisi dan X2 sama dengan Y sebagai kecepatan. Kemudian kita turunkan masing-masing variabel. Dengan cara ini, kita sudah mengubah persamaan diferensial orde 2 menjadi persamaan orde 1. Langkah selanjutnya adalah penyusunan dalam bentuk matriks. Matriks A berisi koefisien yang menghubungkan state 1 dengan state lainnya. B berisi berpengaruh input terhadap state. C menentukan output yang kita amati. Dan D berisi pengaruh langsung input ke output jika ada. Model ini memudahkan kita untuk menganalisis kestabilan sistem dengan melihat nilai eigen dari matriks A. Selain itu, model state space dapat dikonversi kembali jika fungsi alih menggunakan persamaan GS sama dengan CSIA pangkat 1-1B ditambah D. Dengan cara ini, kita bisa membandingkan hasil perhitungan dengan metode transfer fungsional konvensional. Ini penting karena memudahkan validasi model dan memastikan bahwa representasi yang kita buat benar. Keuntungan besar dari pemodelan state space adalah kemampuannya menangani sistem MIMO. Kita bisa menambahkan lebih banyak input dan output tanpa mengubah prinsip dasar pemodelan. Hal ini membuat state space menjadi standar di kontrol modern, terutama pada sistem kompleks seperti pesawat terbang, robot industri, dan juga jaringan listrik. Kemudian, MATLAB adalah alat yang sangat powerful untuk bekerja dengan model state space. Dengan fungsi SS, A, B, C, D, kita bisa langsung membuat objek sistem ruang keadaan dari matriks yang kita susun. Ini sangat membantu kita karena kita tidak perlu menyelesaikan persamaan diferensial secara manual untuk menganalisis sistem.
Sebagai contoh, jika kita punya A minus 2 minus 1, 1 0, B 2 1, C 1 1, dan D 0, kita bisa langsung mengetikkan matriks tersebut ke dalam MATLAB dan membentuk sistem state space. Hasilnya adalah objek yang kita gunakan untuk simulasi, analisis, dan bahkan desain controller. MATLAB juga mendukung konversi antar model. Dengan SS2TF, kita bisa mengubah state space menjadi alih fungsi. Dengan TF2SS, kita bisa mengubah fungsi alih menjadi state space. Ini sangat berguna jika kita mendapatkan model dari literatur atau dari identifikasi sistem dalam bentuk transfer function, tetapi ingin menganalisisnya dengan pendekatan modern. Selain itu, MATLAB juga menyediakan fungsi SS2ZP untuk mengubah state space menjadi bentuk zero pole gain. Hal ini membantu jika kita ingin mengetahui letak pole dan zero untuk analisis kestabilan. Kita juga bisa langsung menggambar tanggap step atau impuls dengan fungsi step dan atau impuls sehingga kita bisa melihat karakteristik sistem dengan cepat. Dengan memanfaatkan kemampuan ini, kita tidak hanya bisa membuat model tetapi juga memverifikasi dan mengevaluasi performa sistem. MATLAB menjadi jembatan antara teori dan praktik karena hasil yang diperoleh bisa langsung dibandingkan dengan data eksperimen dari sistem nyata. Kemudian beralih ke video tanggap sistem. Tanggap sistem adalah cara sistem merespon masukan. Misal, jika kita memberikan masukan step, jika kita ingin tahu bagaimana output naik dari 0 menuju nilai steady state, analisis ini penting untuk memahami perilaku dinamis sistem dan apakah sistem bekerja sesuai harapan. Dalam MATLAB, kita bisa menggunakan fungsi step untuk melihat tanggap step dan impuls untuk melihat tanggap impuls. Dari grafik yang dihasilkan, kita bisa melihat apakah sistem memiliki overshoot, seberapa cepat mencapai steady state, dan apakah ada isolasi yang tidak diinginkan. Karakteristik penting yang diamati antara lain rise time, settling time, overshoot, dan steady state error. Jika sistem terlalu lambat, kita bisa menambahkan controller untuk mempercepat respon. Jika terlalu banyak overshoot, kita bisa menyesuaikan parameter untuk membuat sistem lebih stabil. Analisis tanggap sistem juga membantu mendeteksi potensi ketidakstabilan. Jika respon terus meningkat atau tidak pernah mencapai steady state, itu berarti sistem tidak stabil dan harus diperbaiki. Ini adalah bagian penting dari desain sistem kontrol karena stabilitas adalah syarat utama. Dengan memahami tanggap sistem, kita dapat melakukan perancangan controller dengan lebih tepat. Tujuan akhirnya adalah membuat sistem yang stabil, cepat, dan memiliki error sekecil mungkin. Ini adalah keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang engineer di bidang instrumentasi dan kontrol. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.